Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Pertama, malah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, event perdana kita, kajian Rebuan, kajian Islam Rabu malam, malam Kamis, yang insya Allah akan diistiqomahkan setiap malam Kamis, ba'da maghrib sampai dengan jelang sholat Isya. Dan untuk tema malam hari ini, kita akan mengambil tema tentang bisnismu jalan surgamu. Materi yang disampaikan Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin di Masjid Citra Land di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Furqan ayat 20, ya, bisnis salah satu jalan para rasul pemimpin surga. Jadi dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 20, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhanmu maha melihat. Ulama berkata artinya adalah para rasul berdagang dan bekerja. Ini sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi. Ini ada di selanjutnya. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Ini surat Al-Furqan ayat 7. Yang dimaksud dengan Rasul adalah Nabi Muhammad, dan yang dimaksud berjalan di pasar adalah berdagang mencari sumber kehidupan. Maka bisnis ini menjadi salah satu wasilah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ya. Jadi semenjak usia sebelum 12 tahun, itu masa kanak-kanak dan menggembala domba. Usia 12 tahun. Ya, ini ya di sebelah kiri, masa anak-anak menggembala domba. Jadi Rasulullah ketika usia sebelum 12 tahun, kalau 12 tahun sekarang berarti mungkin kelas 4 SD ya. Masa anak-anak menggembala domba. Kemudian umur 12 sampai dengan 37 tahun, Rasulullah bergelut dengan dunia bisnis. Maka para sahabat sekalian, apakah di usia rentang ini sudah berbisnis? Ya, jadi umur 12 sampai 37 tahun bergelut dengan dunia bisnis. Apa bisnisnya Rasulullah pada saat itu? Adalah berdagang, ya, berdagang. Kemudian umur 37 sampai dengan 40 tahun, masa kontemplasi, tahanuts 37 sampai 40 tahun. Ya. Kita cek dulu di online live streaming dulu.
Baik, kita lanjut ya. Kita ulang lagi bahwa perjalanan hidup Rasulullah SAW ini dimulai pada usia sebelum 12 tahun, itu adalah masa anak-anak atau masa menggembala domba. Jadi Rasulullah SAW ini menggembala domba itu di usia kurang dari 12 tahun. Nah, kalau 12 tahun ini kalau di saat ini itu sekitar umur usia kelas 4 SD ya. Kemudian di tahun umur 12 sampai 37 tahun ya, itu bergelut dengan dunia bisnis. Sudah mulai berdagang ya. Kemudian umur 37 sampai 40 tahun ini adalah masa kontemplasi atau tahanud ya. Kemudian di masa umur 40 sampai dengan 63 tahun itu adalah masa kerasulan beliau. Maka di sini ada terbagi menjadi dua ya. Rasulullah SAW 25 tahun ini menjadi entrepreneur, menjadi seorang pebisnis ya, seorang pedagang. Nah, 23 tahun itu menjadi rasul. Ya, jadi masa kerasulan tadi adalah usia 40 sampai dengan usia 63 tahun. Masa kerasulan. Nah, 23 tahun ini menjadi rasul. Nah, kira-kira kalau saat ini sahabat-sahabat yang ada di dimanapun Anda berada, kira-kira sudah berapa tahun menjadi seorang pebisnis? Ya, ketika Nabi Muhammad SAW umur 40 ini sudah fokus ya menjadi rasul. Jadi dakwah ya, berdakwah ya. 23 tahun jadi rasul berdakwah. 25 tahun ini menjadi entrepreneur atau pebisnis. Nah, ini adalah aktivitas utama karir bisnis dan dakwah Rasulullah SAW ya. Yang sebelah kiri adalah usia 12 tahun, itu internship atau magang usaha dan dagang. Jadi ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW itu sudah internship atau magang usaha dan dagang. Ya, coba bayangkan para sahabat, usia 12 tahun ini sudah magang. Ya, magang usaha dan dagang. Nah, kalau di zaman sekarang, ini usia 12 tahun ini masih main game, masih main HP, teman-teman. Ya. Kemudian ketika usia 17 tahun, usaha mandiri sebagai manajer agen perdagangan regional. Jadi umur 17 tahun ini sudah usaha mandiri sebagai manajer, ya, manajer atau agen perdagangan regional. Jadi ini sudah, kalau boleh dikatakan, perdagangan regional ini ya sudah bisa melewati provinsi lah, katakanlah sudah melewati berbagai kota. Kemudian umur 25 tahun ini menjadi seorang business owner, aliansi dengan investor. Jadi 25 tahun menjadi business owner itu, kemudian aliansi dengan investor itu ketika Siti Khadijah ini sebagai investor dan Nabi Muhammad ini menjadi business owner. Ya. Jadi banyak sekali pada saat usia 25 tahun ini, banyak dari mitra dari Rasulullah SAW itu menitipkan ya untuk jadi investornya Nabi Muhammad SAW. Umur 37 tahun, ya, umur 37 tahun, peduli dengan masalah akhlak, sosial, dan ekonomi masyarakat. Ini umur 37. Ketika umur 37 tahun, Nabi Muhammad SAW itu peduli dengan masalah akhlak, sosial, dan ekonomi masyarakat. Umur 37 tahun. Nah, para sahabat sekarang usianya berapa? Kemudian usia 40 tahun berdakwah meluruskan tata cara dan moralitas bisnis umat. Umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu adalah berdakwah meluruskan tata cara moralitas bisnis umat. Kemudian umur 53 tahun itu membangun pasar di samping masjid. Nah, membangun pasar di samping masjid. Jadi ini adalah titik peradaban. Membangun pasar di samping masjid. Ya. Jadi makanya di saat sekarang ini banyak masjid-masjid yang sudah mulai membangun pasar atau pasar bahagia. Ini adalah salah satu ya ikhtiar bagaimana membangun peradaban, membangun ekonomi, membangun pasar di samping masjid seperti itu.
Kemudian usia 63 tahun ini memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat. Ya. Kelak karena bisnis yang riba haram dan tidak berkah, ya, tidak berkah. Jadi usia 63 tahun. Memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat. Kelak bisnis di akhirat kelak karena bisnis yang riba haram tidak bermoral. Jadi di sini sudah dijelaskan ya bahwa bisnis yang dengan riba haram dan tidak bermoral. Nah, ini akan merugi di akhirat, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Maka pastikan bisnisnya para sahabat semua ini dijauhkan dari riba, dijauhkan dari haram, ya, dijauhkan dari tidak bermoral. Nah, bisnis salah satu jalan sahabat yang dipuji sebagai penghuni surga. Ini saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah bahwa orang-orang yang mengatakan, ya, Abu Hurairah adalah yang paling banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah 6, kalau bukan karena 2 ayat dalam kitabullah. Aku tidak menyampaikannya, lalu dia membaca ayat, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk hingga akhir ayat Maha Penyayang. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Selanjutnya Abu Hurairah mengatakan, saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin disibukkan dengan perdagangan mereka di pasar. Saudara-saudara kita dari kalangan Ansor disibukkan dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta. Sementara itu Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah 6 karena merasa cukup dengan makan seadanya. Dia Abu Hurairah selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir. Ya. Ya, selalu hadir saat orang-orang tidak bisa hadir dan dia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafal. Nah, kemudian saya lanjutkan, bisnis salah satu jalan mayoritas 10 sahabat termulia dijamin surga. Nah, kita bacakan artinya ya. Dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, Rasulullah bersabda, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Tolhah masuk surga, Yubair masuk surga, Abdul Rahman bin Auf masuk surga, Sa'ad masuk surga, Sya'id masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah masuk surga. Ini hadis Rasulullah, Tirmidzi nomor 3680. Ya, jadi 10 sahabat termulia, ya, itu bisnis salah satu jalan mayoritas. Jadi dari 10 sahabat Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga. Dan bisnisnya ini menjadi salah satu wasilah jalan, ya, dari kebanyakan para sahabat ini untuk masuk surga itu dengan mulia. Ya, dan dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi lagi bahwa dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, Rasulullah bersabda, Abu Bakar masuk surga. Ya, ini sahabat Rasulullah. Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga. 4 sahabat Rasulullah. Ya. Kemudian Tolhah masuk surga, Zubair masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surga, Sa'ad masuk surga, Sa'id masuk surga. Jadi ada 10. Ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Tolhah bin Ubaidillah, Yubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan Sa'id bin Zaid. Ya. Jadi 10 ya sahabat Rasulullah yang semuanya berbisnis dan dijamin masuk surga. Nah, ini sekarang kita sampaikan satu persatu ya. Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini punya keutamaan ya. Ini saya bacakan saja. Keutamanya adalah Amir bin Al-As bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Aku bertanya, maksudku dari kaum laki-laki. Beliau pun menjawab, ayah yaitu Abu Bakar. Dan aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, Umar bin Khattab. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa orang yang dicintainya. Hadis Rasulullah Bukhari nomor 3662 dan Muslim nomor 2384. Nah, sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seorang sebagai khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku.
Akan tetapi ia adalah saudara dan sahabatku, sedangkan Allah telah menjadikan sahabat kalian ini diriku sebagai khalilnya. Hadis Rasulullah, Bukhari nomor 3656, Muslim nomor 2383. Ya. Nah, kita cek Abu Bakar As-Siddiq sedekahnya. Ya. Ini keutamaan ya dari Abu Bakar Al-As-Siddiq. Ya. Ini saya bacakan artinya saja. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada harta yang dapat memberiku manfaat sebagaimana harta Abu Bakar, maka menangislah Abu Bakar. Dan berkata, wahai Rasulullah, bukankah aku dan juga hartaku adalah milikmu? Ya. Kemudian Umar berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakan. Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ya, jadi di saat ini disampaikan, ya, Umar ini iri dengan kebaikan yang dilakukan sama Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Sampai Rasulullah SAW ini bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ku jawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis Rasulullah sama Tirmidzi nomor 3675 dan Abu Daud nomor 1678. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ya, terutama adalah Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk, kau tidak rapi-rapi, ya, untuknya dan tidak peduli. Kemudian Umar masuk untuknya dan tidak peduli. Kemudian masuk Utsman, kau duduk dan rapikan pakaianmu. Maka Rasulullah, apakah aku tidak malu kepada laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya? Jadi banyak riwayat sahih menjelaskan bahwa Utsman bin Affan ini mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ya. Satu rakaat itu hatam. Hatam Al-Quran 30 juz. Ya. Nah, kalau kita berapa? 1 bulan baru hatam. Kemudian kita lihat sedekahnya Utsman bin Affan. Ya, jadi ini saya lompati saja di kedua. Abu Bakar membeli Bilal dengan harga 40 ukiyah. 1 ukiyah adalah 40 dirham, ya. Sama dengan 4 dinar. 4 dikali 2.550.000, 10.200.000. Harga Bilal adalah 4 kali 10.200.000, 408 juta. Jadi pada saat Bilal ini mau dibebaskan atau dimerdekakan, Abu Bakar menebusnya dengan senilai 408 juta. Itu dari uangnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini membeli Bilal. Kemudian pada perang Tabuk, kontribusi Utsman itu 1.000 dinar kali 2.550.000 atau setara dengan 2,55 M. 2,55 M. Jadi untuk jihad fisabilillah pada perang Tabuk, Utsman bin Affan ini menyerahkan 2,5 M. Ya. Jadi sahabat Rasulullah itu kaya-kaya, ya, 10 dari sahabat Rasulullah itu. Kemudian ini lagi, Utsman membeli sumur rumah dengan harga 35.000 dirham. Ya, 35.000 dirham. Nah, 3.500 dinar kali 2.550.000 ketemu dengan 8,9 M. Ya. Jadi membeli sumur, ya, Utsman membeli sumur rumah dengan harga 8,9 M. Ya, dan itu dari uang pribadinya dari Utsman bin Affan. Maka amal jariyahnya itu akan terus mengalir.
ya, sampai dengan orang yang menggunakan air sumur itu, ya, sampai sekarang dipakai di mana ini di Mekah, ya, ada Zam-Zam dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, sekarang sahabat selanjutnya adalah Tolha bin Ubaidillah. Ya. Keutamaannya dari Tolha bin Ubaidillah adalah barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Maka kalau para sahabat yang ada di sini yang belum membaca kisahnya Tolha bin Ubaidillah nanti bisa membaca. Ya. Jadi barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Ini hadis Rasulullah Tirmidzi nomor 3740 dan Ibnu Majah nomor 125. Kemudian itu keutamaan ya. Kemudian penghasilannya. Saya bacakan. Pelayan Tolha berkata, Tolha memiliki pendapatan harian sebesar 1000 wafi. 1 wafi adalah 1 dirham dan 4 danik. 1 danik 1/6 dirham. 4 danik 2/3 dirham. Ya, ini hitungannya. Nisab 20 dinar per 200 dirham. 1 dinar sampai 10 dirham. Nah, ini langsung aja saya lompati, Pak. Maka pendapatan Tolha per hari itu 425 juta. Ya, 425 juta itu penghasilan per hari. Kemudian pendapatan Tolha per bulan itu 153,3 miliar per tahun. Nah, bisa dibayangkan ya, sahabat jamaah kajian Rebuan ya, bahwa penghasilan ya dari Tolha per hari itu 425 juta sekian. Per bulan ini 153,3 miliar. Ini per tahun ya. Per tahun. Kalau per bulan ini 12 miliar ya. Per bulan 12 miliar, per tahunnya 153,3 miliar. Ya. Kemudian kita cek sedekahnya ya. Jadi orang-orang yang kaya itu ya, itu karena beliau sedekah. Ya, sedekah. Ini dari kisah-kisah sahabat Rasulullah ini kita cek sampai ketika sedekah itu sampai semua hartanya aja dikasihkan itu tadi. Sampai tinggal apa yang kau sisakan? Karena saya masih ada Allah dan Rasul sampai segitu. Nah, sekarang kita cek dari Hasan Basri, Tolha menjual 1 tanah senilai 700.000. Dia tidak bisa tidur karenanya sehingga pagi hari langsung dibagikannya, disedekahkan kepada masyarakat. 700.000 dirham, 70.000 dinar dikali 2 juta 178 M. Nah, ini begini ceritanya. Jadi Tolha ini itu menjual tanah, kemudian laku ya 700.000 dirham ya. Nah, itu setara dengan 178,5 M. Lah dia tidak bisa tidur. Nah, sehingga pagi harinya uang yang dia dapat itu semuanya disedekahkan. Senilai 178,5 miliar. Nah, bisa dibayangkan ya, insyaallah. Nah, sekarang warisan ya. Warisan. Musa putra Tolha berkata, Tolha meninggalkan warisannya 2.200.000 dirham atau 220.000 dinar. Dan 200 dinar. Muawiyah berkata, Tolha hidup terpuji, dermawan, mulia, serta meninggal dalam kondisi terbunuh. Ya, semoga Allah merahmatimu. Ya, ini tadi ya. Nanti bisa dicek di slide ya, di slide. Kemudian Zubair bin Awam ya. Keutamaannya adalah setiap nabi mempunyai hawari atau pembela dan pembelaku adalah Zubair. Muttafaq alaih. Jadi Zubair bin Awam ini, Al-Awam ini adalah menjadi pembela ya. Pembela nabi. Kemudian sedekahnya, kita cek sedekahnya. Zubair memiliki 1000 budak yang memberikan hasil kerjanya kepada Zubair. Namun Zubair langsung membagikan hasil tersebut setiap hari. Kemudian dia pulang ke rumah tanpa membawa apapun. Jadi beliau memilih 1000 budak.
yang bekerja menghasilkan harta dari 1.000 budak itu, kemudian dari hasil itu dibagikan setiap hari, ya, dibagikan semuanya. Jadi dia pulang ke rumah itu tidak membawa apa-apa. Ya. Ini hadis Rasulullah Baihaqi dalam Sunan Kubro dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Ya. Kemudian kita cek warisannya. Ya. Urwah bin Zubair berkata, adalah Yubair meninggalkan 4 orang istri. Maka Abdullah menyisihkan sepertiga harta bapaknya sebagai wasiat bapaknya, sehingga setiap istri Zubair mendapatkan 1.200.000, sedangkan harta keseluruhan milik Zubair adalah berjumlah 50.200.000. Total warisannya, jika 1 gram emas itu 600.000, maka kekayaan Zubair kala itu dikurskan ke rupiah menurut riwayat Bukhari adalah 12,8 triliun. Ini kekayaan Zubair, ya. Kekayaan Zubair. Kemudian Zubair meninggalkan warisan berupa harta barang dagang senilai 50 juta dirham. Berupa aset 50 juta. Banyak sekali, ya. Masya Allah, dari Zubair bin Al-Awam. Nah, next saja, nanti bisa dibaca lagi di slide ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Apa keutamaan dari Abdurrahman bin Auf? Di antara 10 sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Bahwa Rasulullah di dalam safar, lalu datanglah waktu sholat. Namun Rasulullah terlambat datang kepada mereka, lalu mereka melakukan iqomah dan menyuruh Ibnu Auf maju menjadi imam. Maka ia pun sholat bersama sahabat Rasulullah, lalu datang Rasulullah ikut sholat di belakang Ibnu Auf. Setelah Ibnu Auf salam selesai, beliau berdiri dan untuk menyempurnakan sisa rakaat yang ketinggalan. Engkau Abdurrahman adalah orang yang terpercaya, baik penduduk langit maupun penduduk bumi. Jadi Abdurrahman bin Auf ini seorang kaya yang dermawan. Jadi dia dikenal penduduk bumi dan di penduduk langit. Ya, penduduk langit ini adalah orang yang terpercaya, ya, sesuai dengan hadis Rasul Al-Hakim. Kemudian karir bisnisnya, pada saat Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, dia tidak membawa apa-apa atau fakir. Jadi kondisi tidak membawa apa-apa, ya, pada saat hijrah. Kemudian Nabi mempersaudarakannya dengan Sa'adah bin Ar-Rabi Al-Ansari dan ditawari separuh harta dan dinikahkan dengan salah satunya. Namun Abdurrahman berkata, jadi ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah dengan tidak membawa apa, dia ditawari oleh Sa'ad bin Ar-Rabi, yaitu separuh hartanya Sa'ad Rabi, ya. Dan ada istri yang disuruh memilih dari istrinya Sa'ad bin Rabi, tetapi Abdurrahman berkata, dia menolak halus. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu, tapi cukup tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Lalu ia pergi berdagang ke pasar dan mendapatkan keuntungan beberapa dirham. Keuntungannya digunakan untuk biaya dan mas kawin pernikahannya. Dan setelah itu beliau menekuni dagang sampai menjadi seorang triliuner. Ya. Nah, ini warisan. Total warisannya adalah 8,16 triliun. Warisan asetnya 1.000 unta, 3.000 kambing, 100 kuda. Nah, ini banyak sekali, ya. Insya Allah, Abdurrahman bin Auf. Maka teladan sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini adalah beliau seorang pedagang yang sangat tawadhu sekali, ya. Jadi ketika dia tidak mempunyai harta, ya, dia minta kepada Sa'ad bin Rabi hanya untuk menunjukkan pasar. Mana pasar itu? Nah, dan dia menekuni bisnisnya sampai dengan menjadi seorang triliuner. Nah, 2 tugas utama manusia, ya. Yang pertama adalah sebagai abid. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Surat Al-Dzariyat 51, ya, ayat 56. Dan tidaklah aku
ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas utama manusia ini ya sebagai abid. Abid ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Ad-Dzariyat ayat 56. Iya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata, yaitu agama yang lurus. Jadi surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi tugas utama manusia yang pertama adalah sebagai abid. Abid itu adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Hanya semata-mata beribadah kepada Allah dan tidak boleh kita menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua adalah sebagai khalifah. Ya. Surat Al-Nur ayat 55, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ini sebagai khalifah. Tugas utama manusia. Yang pertama adalah abid, yang kedua adalah sebagai khalifah. Ya. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauh Mahfudz, ya, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Surat Al-Anbiya ayat 105. Ya. Jadi tugas utama manusia adalah yang pertama adalah abid, ya, beribadah kepada Allah, ya, semata-mata beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah, ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengajarkan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dan makhluk yang berbahaya di muka bumi adalah dia yang berperan sebagai khalifah tapi lupa bahwa dia adalah hamba Allah. Nah, jadi makhluk yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah dia yang berperan sebagai khalifah atau pemimpin tapi lupa bahwa dia adalah hamba atau abid, ya. Dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Ini bahaya sekali, ya. Ya. Semua kita dijauhkan dari sifat-sifat yang melalaikan, ya. Jadi melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Maka harus kita selalu ya bersyukur, ya, bahwa kita diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, seorang pemimpin. Nah, tugas pemimpin adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya lanjut. Kerusakan yang timbul di kandang kambing akibat dilepaskannya 2 ekor serigala yang lapar tidaklah lebih parah daripada yang timbul terhadap agama seorang akibat semangatnya untuk mencari harta dan kedudukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini ya. Jadi sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang soleh. Ya, maka tugas kita ini berikhtiar untuk menjadikan harta ini hanya untuk orang-orang yang beramal soleh. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad 4/197. Jadi ni'mal malus solihu lil mar'is solih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Itu tugas kita sebagai seorang khalifah, sebagai seorang abdi. Maka bisnis adalah wasilah jalan kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jalan atau wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar harta ini dimiliki adalah orang-orang yang soleh? Maka ketika kita berbisnis, ketika kita memutuskan memilih bisnis yang kita pilih, jadikanlah bahwa tim-tim kita ini adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang akan memegang peranan di sana. Harta-harta ini adalah hanya untuk mereka yang hamba-hamba yang soleh. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah.
Nah, ada 3 kunci bisnis jadi jalan surga. Yang pertama adalah ilmu atau petunjuk jalan. Yang kedua adalah etika atau persimpangan jalan. Yang ketiga itu zikir sebagai pelita jalan. Jadi ilmu ini adalah sebagai petunjuk jalan. Ya. Ilmu ini sebagai petunjuk jalan. Yang kedua adalah etika ini sebagai persimpangan jalan. Zikir ini sebagai pelita jalan. Jadi zikir itu sebagai lampunya jalan. 3 kunci bisnis jadi jalan surga. Yang pertama ilmu sebagai petunjuk jalan, yang kedua adalah etika atau bisa dikatakan ini adalah adab, ini persimpangan jalan. Ya, petunjuk ya. Petunjuk persimpangan jalan. Yang ketiga adalah zikir. Zikir ini adalah pelita jalan atau lampunya, penerang jalan kita. 3 kunci bisnis jadi jalan menuju surga. Ilmu sebagai penunjuk jalan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia hanyalah diberikan untuk 4 orang. Yang pertama hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Kemudian dia bertakwa kepada Allah. Dalam hartanya, dengannya ia menyambung silaturahmi. Dan ia menyadari bahwa dalam harta itu ada haknya Allah. Inilah kedudukan paling baik di sisi Allah. Kedua, hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Dengan niatnya yang jujur, ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niatnya itu pahala keduanya sama. Yang ketiga, hamba yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu, lalu ia menggunakan hartanya semenang-menang tanpa ilmu. Tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya, tidak menyambung silaturahmi dan tidak mengetahui bahwa dalam hartanya itu adalah adanya hak Allah. Ini adalah kedudukan paling jelek di sisi Allah. Dan keempat, hamba yang tidak Allah berikan harta, tidak juga ilmu, ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti apa yang dikerjakan si fulan. Maka dengan niat itu keduanya mendapatkan dosa yang sama. Ya. Maka kita semoga menjadi orang yang pertama, ya, hamba Allah yang diberikan ilmu, diberikan harta, kemudian bertakwa kepada Allah. Ya, dalam hartanya ini menyambung silaturahmi dan menyadari bahwa harta itu adalah hanya Allah. Ya, teman-teman. Ini Atsar Umar hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah paham berilmu agama. Bila tidak, niscaya ia akan memakan riba. Maka pentingnya sebuah ilmu ketika kita belajar bisnis. Maka perlu adanya di dalam belajar bisnis itu adalah yang pertama adalah ilmu bisnisnya. Kemudian adalah ya komunitas, ya komunitas tempat menjaga energi positif. Yang ketiga adalah adanya guru atau mentor yang selalu akan mengarahkan terhadap bisnis kita. Ya. Ya, tadi adalah ilmu. Yang kedua adalah etika sebagai persimpangan jalan. Ini saya bacakan hadis. Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para syuhada. Orang pedagang muslim yang jujur, amanah akan dikumpulkan bersama para syuhada. Dalam riwayat lain, ya, dengan para nabi, orang-orang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Nah, ini hadis Rasulullah Ibnu Majah nomor 2139, Hakim nomor 2142, dan Turmudi nomor 1209. Ini jalan surga, ya. Etika sebagai persimpangan jalan. Oke, saya bacakan selanjutnya. Hadis selanjutnya. Sesungguhnya sebaik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang apabila berbicara dia tidak bohong. Apabila dia diberi amanah dia tidak khianat. Apabila berjanji tidak mengingkari.
Apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang dalam kesulitan. Ya. Nah inilah pentingnya etika dalam berbisnis. Ya. Jadi ketika kita jadi pedagang itu tidak boleh berbohong, tidak boleh khianat kalau kita dikasih amanah. Kemudian menjual dengan harga yang sepantasnya, ya. Kemudian ketika berhutang itu tidak menunda-nunda untuk melunasi. Ini maaf dalam bermuamalah ya. Kemudian ketika kita ada orang yang hutang, menagihnya jangan sampai memperberat orang yang sedang dalam kesulitan. Ini ada yang etika, persimpangan jalan, jadi jalan surga ya. Yang kedua adalah ini ada jalan neraka. Dari Abdurrahman bin Shibal, ia berkata, Rasulullah bersabda, para pedagang adalah orang-orang yang bejat. Di antaranya lah orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Ya, namun mereka sering berdusta, berkata juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu. Ya. Nah, ya, jadi mereka berbohong, tidak jujur, kemudian berdusta, ya. Kemudian bersumpah ini palsu, ya, sumpahnya palsu. Maka kita kalau berjualan itu yang jujur, ya, yang jujur. Nah, yang terakhir adalah zikir sebagai pelita jalan, ya. Jadi zikir sebagai pelita jalan ini dagang dan zikir. Nah, ini saya bacakan. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli ini ya. Mengingat Allah dari mendirikan sholat, dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Kemudian ini ada kata selanjutnya, sesungguhnya saya berdiri di jalan ini untuk berjualan. Saya mendapatkan keuntungan 300 dinar sehari. Saya sholat setiap hari di masjid. Saya tidak mengatakan bahwa harta tersebut tidak halal, tetapi saya ingin menjadi orang-orang yang termasuk di dalam firman Allah, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah. Jadi tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ya ibadah sholat ya. Maka di perusahaan-perusahaan itu saya menjumpai ada ditulis ini ya. Jadi bisnis ini hanya waktu untuk menunggu sholat ya. Kemudian adapun mereka para sahabat dulu mereka membeli dan menjual. Akan tetapi jika seorang di antara mereka mendengar azan sedangkan timbangan berada di tangan, maka dia diturunkan timbangan tersebut dan memenuhi panggilan sholat. Jadi ketika di dalam pasar itu ya, menimbang, kemudian terdengar azan, itu timbangannya itu diturunkan. Nah, kita sholat dulu. Nah, ya kita sholat dulu. Kemudian selanjutnya doa masuk pasar. Barang siapa masuk pasar ya mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya kerajaan, baginya segala puji, dialah yang menghidupkan, yang mematikan, dialah yang hidup, tidak mati, di tangan. Ya, ini nggak kelihatan ya. Ya nanti bisa dibaca ya di sini. Ini ada doa masuk pasar. Nanti bisa dibaca, dihafalkan ya, dihafalkan.
Ah, demikian untuk kajian Islam Rebuan pada malam hari ini. Di sini sudah jelang sholat Isya. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya Narifin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.